Halo teman-teman, salam sehat selalu bagi kita semua. Senang kita bisa berjumpa kembali dengan saya Bli Gede Eka di channel Salam Sehat Selalu. Salam kenal bagi teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel saya. Jangan lupa subscribe ya. Oke teman-teman, hari ini saya akan menjawab pertanyaan beberapa teman-teman tentang bagaimana mengatasi perasaan cemas. Ada beberapa teman yang mengirim pesan ke saya, baik lewat komentar maupun di WA, tentang bagaimana kecemasannya bisa hilang. Ya, mereka bertanya, Bli, kecemasan saya kok tidak kunjung hilang? Ya, teman-teman, saya akan menjawab berdasarkan pengalaman saya sendiri tentunya. Dulu saya juga mengalami kecemasan yang luar biasa. Saya sudah bagikan di beberapa video saya di awal-awal ya, bagaimana saya mengalami kecemasan yang luar biasa. Di antaranya tentunya cemas bahwa ini adalah sakit berat. Ya, saya cemas sekali, jangan-jangan sakit yang saya alami ini sakit berat. Ya, setiap kali muncul sensasi, pikiran saya pasti ke sana. Waduh, saya kena sakit berat. Sehingga membuat asam lambung saya terus naik dan naik. Ya. Kecemasan yang paling parah yang saya rasakan adalah perasaan takut mati. Rasanya sudah seperti mau mati, apalagi ketika sesak, bangun pagi sesak, seperti tidak ada nafas, itu rasanya sudah nggak karuan, keringat dingin, dan sudah muncul perasaan takut mati yang luar biasa. Dan tentu masih banyak lagi perasaan-perasaan lain yang muncul ya, karena ini merupakan penyakit yang paling aneh yang pernah saya rasakan. Ya, jadi muncul berbagai macam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang tentu membuat kita tidak nyaman. Dan inilah yang sebenarnya membuat asam lambung kita semakin naik ya, sehingga pada akhirnya kita merasa sesak, jantung berdebar, nafas cepat ya. Ini karena efek dari kecemasan. Nah, teman-teman, langsung saja apa solusinya? Ya, bagaimana saya mengatasi selama ini perasaan cemas saya sehingga saya bisa tenang, bahkan bisa lepas, teman-teman. Saya sudah kurang lebih 3 tahunan sudah tidak lagi mengalami kecemasan. Ya, sudah 3 tahun lebih ya. Saya sudah tidak pernah mengalami kecemasan lagi. Dan semua itu ya saya lakukan dengan langkah-langkah yang akan saya bagikan berikut ini. Nah, teman-teman, kecemasan itu saya analogikan musuh yang ada di depan kita. Ya, jadi ketika kita cemas, saya menganalogikan kita sedang berhadapan dengan lawan yang luar biasa. Sehingga kita merasa takut, khawatir, cemas ya. Nah, bagaimana caranya menghadapi lawan atau musuh ya? Bagaimana caranya menghadapi musuh? Ya, yang pertama, kalau kita mampu, kita lawan. Ya, kita harus lawan. Jadi ketika kita menghadapi musuh, kita lawan musuh kita. Ya, kita lawan kecemasan kita. Bagaimana caranya? Ya, dengan berkata bahwa saya baik-baik saja. Setiap kali saya merasa cemas, saya katakan dalam hati saya, bahkan kadang-kadang saya teriak, saya baik-baik saja. Ya, saya baik-baik saja. Ini hanya penyakit biasa. Asam lambung tidak berbahaya. Jadi seringkali ketika saya menghadapi kecemasan, saya katakan itu dalam hati saya. Kadang-kadang kalau saya sendirian sepi, saya malah teriakkan, saya baik-baik saja. Saya tidak takut, saya tidak cemas. Jadi saya lawan perasaan cemas itu. Saya hadapi perasaan cemas itu. Nah, ini langkah yang pertama, ya. Jadi seperti seorang prajurit yang menghadapi musuh dilawan, ya. Karena dengan melawan kita bisa mengalahkan musuh kita. Nah, yang kedua, kadang-kadang perasaan cemas itu begitu kuat, teman-teman. Nah, ketika kita merasa tidak mampu melawan, ya, langkah kedua yang saya lakukan adalah menghindar. Jadi saya menghindar. Seperti halnya ketika kita menghadapi musuh, musuhnya kuat, musuhnya luar biasa, lebih baik lari saja. Ya, daripada kita hadapi kita tidak mampu, kita akan semakin tertekan, semakin cemas, lebih baik menghindar. Nah, ini yang saya sering ajarkan ke teman-teman.
Nah, selain tadi, ya katakan dalam hati bahwa saya baik-baik saja, ini hanya sakit biasa, saya bisa sembuh. Nah, yang kedua adalah dengan menghindar. Ketika teman-teman merasa cemas, pergi keluar. Ya, kalau kita berdiam diri di rumah, kecemasan pasti datang. Ini masalah utama kecemasan itu adalah sebenarnya ketika kita diam saja. Ketika kita beraktivitas, apalagi berinteraksi dengan orang lain, kecemasan tidak begitu terasa. Walaupun awal-awal agak sulit memang. Tetapi kalau kita terus berinteraksi, kita apalagi dengan teman-teman yang kenal kita, yang kita kenal, yang kita nyaman, yang mensupport kita, kita akan terasa nyaman, teman-teman. Jadi, ketika kita nyaman, ya perasaan takut, khawatir, apalagi panik pasti akan hilang. Jadi hindari teman-teman, menjauh atau istilahnya sering saya katakan alihkan perhatian kita, alihkan fokus pikiran kita. Kalau kita diam di rumah, biasanya kita akan fokus dengan sakit, apalagi tidak ada kegiatan, ya. Tentu kita akan duduk merenung, diam, berpikir. Nah, disitulah pikiran akan terus mengganggu kita, kecemasan terus mengganggu kita. Tapi kalau kita sudah sibuk dengan hal lainnya, dengan kegiatan-kegiatan, entah kegiatan di rumah, karena ada banyak juga yang ibu-ibu rumah tangga ya yang mengalami asam lambung. Ya biasanya kan tentu geraknya hanya di rumah-rumah saja, tidak jarang sekali bisa keluar, ya kan. Nah, ini lakukan kegiatan-kegiatan. Ya. Misalnya apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Hindari untuk berdiam diri dan melamun. Setiap kali merasa cemas, langsung pergi. Ya, bila perlu keluar rumah. Ya, kalau ada kendaraan motor, naik motor keliling. Seperti yang saya sharing kemarin tuh saya sharing tentang bagaimana mengatasi kecemasan. Saya pergi keluar. Ya, itu teknik menghindar. Ya, menghindar. Dan ini sangat membantu juga teman-teman. Kalau tadi kita melawan, nah ketika kita menang tentu perasaan cemas akan semakin berkurang. Tapi kadang-kadang kecemasan kita begitu kuat, kita sudah lawan-lawan, tapi kita masih juga kewalahan. Nah, lebih baik kita menghindar. Hindari dengan beraktivitas, ya dengan kita keluar, bekerja. Apalagi kalau teman-teman punya hobi, ya lakukan hobinya. Seperti saya cerita di video-video sebelumnya, saya pelihara burung, saya bercocok tanam, apa yang saya bisa. Ya, selain kemudian saya mengajar, itu sangat membantu sekali. Pergi ke kantor, bertemu teman-teman, apalagi yang suka olahraga, bisa berolahraga. Ini teknik menghindar. Ya, jadi yang kedua, menghindar. Nah, yang ketiga, kita sudah menghindar juga masih rasanya cemas, takut, khawatir, panik. Yang ketiga, ya, yang saya lakukan dulu ketika mengalami kecemasan yang luar biasa, saya berserah kepada Tuhan. Ya, saya mempercayakan apa yang saya alami pada Tuhan. Ya, lewat doa tentunya, saya datang pada Tuhan. Karena satu-satunya yang bisa menolong kita adalah Tuhan. Mungkin kita sudah ke dokter sana, dokter sini, kita tidak mampu. Ya. Rasanya, bahkan ada yang berkata, Bli, saya sudah berkali-kali, bahkan setiap minggu ke dokter, Bli. Habis obat ke dokter lagi, bahkan sudah ke spesialis dan sebagainya, tapi tidak kunjung sembuh, Bli. Bahkan sudah pergi ke gastro dan sebagainya, juga tidak kunjung sembuh. Ya, langkah terakhir yang biasanya saya lakukan, ya ketika saya sudah merasa tidak mampu melawan kecemasan saya berserah kepada Tuhan. Ya, saya belajar untuk percaya bahwa Tuhan berkuasa menolong saya. Saya sudah bagikan di video yang sebelumnya, ya, saya sudah sampaikan di sana bagaimana ya saya belajar untuk percaya kepada Tuhan. Saya sudah sampaikan ke teman-teman, baca kitab suci itu sangat membantu, ya. Jadi tujuannya apa? Supaya iman kita bangkit. Kita harus belajar percaya sama Tuhan. Jujur saya bilang, obat dari kecemasan itu adalah percaya, ya. Karena mohon maaf teman-teman, ya, saya bukan menghakimi teman-teman, karena saya sendiri juga mengalami masalah yang sama dengan teman-teman.
saya punya kecemasan, dan saya katakan, kecemasan adalah tanda bahwa iman saya lemah. Iya. Iman saya kepada Tuhan itu sangat lemah. Jujur saya katakan, dulu ketika saya ada dalam kecemasan, itu sebenarnya iman saya sedang lemah. Artinya apa? Saya kurang percaya sama Tuhan. Ketika saya mengalami sensasi-sensasi tidak nyaman, saya langsung panik, langsung takut, langsung cemas, langsung khawatir. Padahal sebenarnya kalau kita mau percaya pada Tuhan, berdoa, tentu kita akan lebih tenang. Tapi saya lebih memilih untuk panik, cemas, khawatir. Sehingga kondisi saya semakin memburuk. Nah, jadi yang ketiga ini, ayo teman-teman, belajar percaya sama Tuhan. Kuatkan iman kita. Tuhan izinkan kita alami sakit ini. Ya. Jadi dari pengalaman saya menyimpulkan bahwa penyakit ini adalah izin daripada Tuhan. Ya. Supaya apa? Supaya kita belajar beriman. Memang kadang-kadang ngomongin iman gampang, teman-teman. Ya, kita harus beriman, kita harus percaya kepada Tuhan. Tapi ketika kita mengalami masalah seperti ini, kadang-kadang langsung ke down, langsung KO, langsung keok. Tapi saya bersyukur Tuhan izinkan saya alami anxiety, ya, kecemasan ini. Karena dengan saya alami anxiety atau gangguan kecemasan ini, saya diajar untuk percaya pada Tuhan. Sehingga sekarang apa saja yang terjadi, saya tidak terlalu khawatir, teman-teman. Tidak terlalu takut, tidak panik kayak dulu. Sensasi apapun yang muncul, udah tenang aja. Saya percaya ada Tuhan. Ya, saya percaya bahwa Tuhan berkuasa tolong saya. Ya, jadi saya belajar seperti itu, teman-teman. Ingat bahwa hidup kita ini ada yang pelihara. Hidup kita ini ada yang jamin, teman-teman. Yaitu Tuhan. Ya, kita tidak akan dibiarkan, kita tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan sangat sayang pada kita. Kita ini adalah ciptaan yang mulia, ya, dibandingkan ciptaan-ciptaan yang lain. Ya, kita adalah ciptaan yang paling dekat dengan Tuhan. Karena itu tidak mungkin Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan sangat sayang pada kita, sayang pada saya, dan sayang pada teman-teman. Tinggal sekarang bagaimana kita percaya bahwa Tuhan berkuasa menolong kita, berkuasa melindungi kita, menyembuhkan kita dari sakit ini. Jadi teman-teman, yang ketiga ini, ketika kita sudah merasa tidak mampu sama sekali untuk melawan, tidak mampu sama sekali menghindar, sudah menghindar juga tidak hilang. Yang terakhir, berserah pada Tuhan, percayakan semua pada Tuhan. Ingat Tuhan berkuasa tolong kita. Serahkan segala kecemasan kita pada Tuhan. Ia pasti akan bertindak. Saya sudah mengalami, teman-teman. Ketika suatu pagi saya sangat takut, sangat cemas, rasanya sudah mau mati. Waktu itu saya sudah nggak tahu berbuat apa, nafas susah, ya. Berbuat apa sudah, berbagai macam cara sudah saya pakai, minum air hangat sudah, dan sebagainya. Aduh, tetap rasanya tidak nyaman. Saya masih panik, cemas, takut. Akhirnya saya putuskan, saya berlutut, berdoa, Tuhan tolong saya. Dan Tuhan ingatkan saya dengan salah satu ayat dalam kitab suci. Jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Wow, saya menjadi kuat kembali. Saya rasanya lepas beban saya. Saya punya Tuhan, saya punya pelindung, saya punya penolong yang sejati. Jadi saya merasa dikuatkan waktu itu. Dan sejak saat itu, teman-teman, beban saya yang selama ini, ketakutan saya, pelan-pelan sirna, pelan-pelan hilang. Ya. Jadi pelan-pelan semua ketakutan saya itu hilang. Seperti sekarang, saya bilang tadi sudah 3 tahunan. Sensasi anxiety hilang, teman-teman. Padahal rasanya dulu susah, sudah lawan dengan berbagai cara, nggak bisa hilang, teman-teman. Tapi ketika saya minta pertolongan Tuhan, belajar percaya pada Tuhan, semuanya hilang. Bahkan pernah, saya sudah cerita juga di video yang lain, ketika saya sedang mau mandi nih, ketika mau mandi, ya namanya kamar mandi kan sempit ya, karena rumah saya kecil, jadi kamar mandinya sempit, ya cukuplah untuk
ya seukuran biasalah, umum kamar mandi di rumah itu. Ruangannya sempit, terus rasanya tidak nyaman. Pasti teman-teman juga rasakan yang sama. Saya takut sekali teman-teman, saya cemas, jangan-jangan saya jatuh, tidak ada yang tahu, nanti saya mati bagaimana ya. Tapi saat itu saya ingat, saya punya Tuhan, dan saya teriak, saya punya Tuhan, saya tidak takut, saya katakan begitu. Ya. Jadi saya teriak di kamar mandi, saya punya Tuhan, saya tidak takut. Dan luar biasanya, sejak saat itu teman-teman, saya tidak takut lagi di kamar mandi. Jadi setiap kali saya merasa takut, saya punya Tuhan, saya tidak takut. Begitu juga ketika saya berdiri di tengah keramaian, tugas saya sebagai pengajar, ya juga kadang-kadang memberikan penyuluhan ke masyarakat. Saya kadang-kadang harus berdiri di hadapan puluhan bahkan ratusan orang, teman-teman. Dan bayangkan teman-teman, ini kaki ini gemetar kadang-kadang. Lihat orang tuh mata sudah berkunang-kunang. Tapi saya ingatkan di situ, saya ada Tuhan. Tuhan bersama saya. Saya tidak takut. Awalnya memang masih gemeteran, tapi saya mulai bicara, menyampaikan penyuluhan, dan lama-lama udah terbiasa. Dan sekarang sudah tidak pernah lagi muncul ketakutan itu. Ya, jadi saya belajar percaya sama Tuhan. Oke teman-teman, ini tiga hal yang saya lakukan. Ya, bisa 3 langkah lah. 3 langkah yang saya lakukan untuk mengatasi anxiety atau kecemasan saya. Jadi dengan 3 langkah ini saya sudah sembuh. Dan saya percaya kalau teman-teman bisa mengaplikasikannya dalam pergumulan teman-teman menghadapi anxiety, saya yakin teman-teman pasti bisa juga keluar. Yang pertama, kalau kita bisa hadapi teman-teman. Kalau kecemasannya tidak terlalu besar, saya yakin bisa. Hadapi. Apa yang kita takutkan, hadapi saja. Ya. Yang kedua, belajar. Yang kedua, lari. Ya. Ketika kita merasa tidak mampu melawan, lari saja. Menghindar, ini sangat membantu juga. Dengan kita mengalihkan pikiran, kadang-kadang kecemasan juga bisa hilang. Tapi masalahnya kadang-kadang ketika kita pulang, muncul kecemasan. Itu yang saya dapat dari beberapa teman-teman ya. Ketika pulang, muncul lagi kecemasannya. Nah, ini mungkin cara yang ketiga. Datang pada Tuhan, berserah pada Tuhan. Belajar untuk percaya sama Tuhan. Katakan pada Tuhan, Tuhan saya tidak sanggup. Tuhan saya tidak mampu. Tolong saya Tuhan. Ya. Setelah itu, yakini bahwa Tuhan pasti menolong kita. Yakini teman-teman. Jangan ragu-ragu. Nah, kalau ragu-ragu berarti iman kita masih goyah. Makanya banyak teman-teman yang sudah mencoba melakukan hal ini masih juga sering datang lagi cemasnya, mungkin masih karena ragu-ragu. Yakin teman-teman, Tuhan itu hidup teman-teman. Tuhan itu ada. Iya. Tuhan itu ada. Jadi nggak perlu takut teman-teman. Tuhan itu memperhatikan kita setiap saat, setiap waktu. Iya. Dia melihat keadaan kita dan dia peduli pada kita. Tinggal datang berseru pada Tuhan, Tuhan tolong saya. Tuhan pasti akan datang menolong kita. Dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Semangat teman-teman. Oke, kiranya video ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, doa saya teman-teman yang masih berjuang menghadapi anxiety, gangguan kecemasan, menghadapi asam lambung bisa lekas pulih, bisa lepas dari semua ini dan bisa bebas kembali sehingga bisa berkarya, bisa ya membangun keluarga dengan baik, bisa membangun masa depan kalau yang masih muda, ya bisa ikut serta dalam membangun bangsa tentunya, ya. Jadi ayo teman-teman pasti bisa. Saya bisa sembuh, saya bisa lepas dari anxiety, saya yakin teman-teman juga pasti bisa. Semangat teman-teman, sampai jumpa kembali di video yang lain. Salam sehat selalu.